Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik adik-adik, coba dinyalakan dulu kameranya. Bu Guru ingin lihat wajah-wajah adik-adik ya. Baik, coba di antara teman kalian siapa yang belum bergabung di web meeting ini? Sudah bergabung semua? Bagus, semuanya rajin-rajin ya. Ya, adik-adik, bagi yang belum mengisi daftar hadir di Google Form, nanti setelah mengikuti web meeting ini, silahkan adik-adik mengisi daftar hadir tersebut ya. Jangan sampai lupa. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini, silakan adik-adik siapkan dulu alat tulis, buku tugas, dan juga bahan ajar yang telah Bu Guru kirimkan melalui grup WhatsApp tadi ya. Nah, apakah sudah disiapkan adik-adik? Ya, hebat sekali. Semuanya rajin ya. Nah, adik-adik, apakah kalian senang membaca cerita? Cerita apa yang senang kalian baca? Di pembelajaran kemarin, apakah adik-adik masih ingat cerita apa saja yang sudah kita baca ya? Ya, betul sekali. Di pembelajaran kemarin, kita sudah membaca cerita tentang pemborosan energi listrik, penghematan energi listrik, dan juga kelangkaan air bersih di Desa Sukamaju. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang pemborosan energi listrik, kemudian penghematan energi listrik, dan juga kelangkaan air bersih, maka hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang bagaimana cara kita menjaga agar air bersih tetap tersedia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan air hujan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat cerita tentang pemanfaatan air hujan berdasarkan gambar dengan ketentuan minimal 15 kalimat dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan minimal 5 informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan air hujan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengidentifikasi hak sebagai warga sekolah. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi tentang hak sebagai warga sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, kira-kira manfaat apa ya yang akan kita dapatkan dari mempelajari materi hari ini? Nah, manfaat materi yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui dan melaksanakan penghematan energi. Dan yang kedua, kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan seimbang. Dan yang ketiga, kita dapat menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, adik-adik, untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran daring hari ini, Bu Guru punya sebuah video. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Nah, bagaimana adik-adik? Jadi tambah semangat ya belajarnya? Ya, bagus sekali. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang sudah Bu Guru siapkan. Di sini Bu Guru mempunyai 6 gambar tentang pemanfaatan air hujan. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang pertama gambar apa ya? Ya, betul sekali. Gambar sedang turun hujan. Dan gambar yang kedua?
Ya, ada seorang anak yang menampung air hujan dengan menggunakan ember. Gambar yang ketiga, gambar apa? Ya, betul. Air yang kita tampung, kemudian kita gunakan untuk mencuci piring. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk membersihkan toilet atau kamar mandi. Bisa kita gunakan untuk mencuci motor dan juga untuk menyiram tanaman. Nah, adik-adik, kalian akan menulis cerita nanti bersama kelompok kalian, dan yang dinilai dari cerita yang kalian buat itu ada isi cerita, kemudian ejaan atau huruf kapital, kata depan dan tanda baca, dan kalimat dari cerita itu sendiri. Harus bisa mudah dipahami, kemudian sesuai dengan pola kalimat. Nah, untuk penggunaan ejaan, adik-adik bisa membaca materinya di bahan ajar yang sudah Bu Guru kirimkan ya. Silakan untuk lebih memahami tentang materi menulis cerita berdasarkan gambar. Bu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik 1 yang Bu Guru sudah bagikan linknya ya. Linknya di grup WhatsApp. Silakan kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Waktunya 20 menit. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Ya. Kelompok siapa yang berani mempresentasikan? Ya, kelompok 1. Baik. Nah, ini tadi gambaran tentang LKPD-nya ya. Ya, silahkan kelompok 1. Ya, kelompok 1 membuat cerita berjudul pemanfaatan air hujan. Ya, sudah bagus ya cerita yang dibuat. Nah, informasi berdasarkan cerita yang ditulis dari kelompok 1. Apa saja? Ya, yang pertama, air hujan yang disaring dapat digunakan untuk mencuci piring. Yang terakhir, memanfaatkan air hujan dapat mengurangi penggunaan air bersih. Sehingga, jika kita memanfaatkan air hujan, maka kita bisa menghemat penggunaan air. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, adik-adik, menggunakan energi di lingkungan merupakan hak semua orang. Menghemat energi merupakan tanggung jawab bersama. Jika semua orang bersama menghemat energi, semakin banyak energi yang dihemat. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama menghemat energi agar ketersediaan energi selalu tersedia. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang akan memberikan dampak yang baik. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tidak hanya saat memanfaatkan energi di sekolah, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, di sini Bu Guru sudah memperlihatkan gambar ya, gambar seorang guru yang sedang mengajar peserta didiknya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa hak dari warga sekolah yaitu mendapatkan pendidikan. Kewajibannya yaitu memperhatikan penjelasan guru, menjaga ketenangan kelas, menjaga kerukunan antar sesama, dan juga melaksanakan tugas dari guru. Nah, dampaknya yaitu proses belajar mengajar menjadi lancar. Untuk menambah pemahaman kalian tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, Bu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik 2 yang sudah Bu Guru bagikan linknya di WhatsApp. Kalian bisa mengerjakan secara kelompok tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Waktunya 15 menit ya. Sudah selesai? Ya, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan gambar, di situ ada sebuah taman ya, tamannya bersih. Nah, haknya yaitu lingkungan sekolah bersih dan nyaman, kewajiban merawat tanaman di sekolah, membuang sampah di tempatnya, kemudian tidak merusak fasilitas di taman sekolah. Nah, betul ya jawaban kelompok 2? Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut gitu loh. Nah, adik-adik,
Setelah kita mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, kita akan mempelajari tentang menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Adik-adik, perhatikan video berikut ini ya. Ya, banyaknya dan satu adalah 9. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham ya cara menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan persegi satuan dan juga segitiga satuan. Ya, untuk menambah pemahaman kalian tentang menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku, Bu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik 3 tentang menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, adik-adik nanti kerjakan LKPD ini secara individu atau sendiri-sendiri ya. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke WhatsApp Bu Guru. Paham ya adik-adik ya? Ya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Nah, siapa yang berani menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang menulis cerita, tentang menghemat energi berdasarkan gambar. Kemudian kita juga belajar tentang melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah secara seimbang. Dan yang ketiga, kita belajar menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Apakah adik-adik sudah paham tentang materi yang dipelajari hari ini? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya? Nah, setelah kalian sudah memahami materi, kalian akan mengerjakan soal penilaian berupa game kuis di Quizizz. Linknya sudah Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Kalian bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Sudah selesai ya? Bagaimana hasilnya? Ya, Bu Guru ucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk adik-adik yang mendapatkan nilai yang belum maksimal, nilai yang masih kurang, adik-adik bisa belajar lagi tentang materi di bahan ajar yang sudah Bu Guru berikan. Nanti adik-adik bisa mencoba mengerjakan kuisis lagi, ya. Nah, adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih juga Bu Guru ucapkan kepada Bapak atau Ibu atau wali murid yang mendampingi adik-adik belajar. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan kesehatan di masa pembelajaran daring ini. Nah, adik-adik, silahkan setelah ini adik-adik bisa mempelajari tema 7 tentang perkembangan teknologi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kemudian juga dalam perbuatan dan juga perkataan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.